untuk saya capai untuk podium tu tak mustahil. Bagi saya Veda pun memang saya akan cuba untuk kejar dia lah. Sih tergantung ridersnya. Kalau saya Di tengah ketatnya persaingan Moto3 musim 2026, satu nama tiba-tiba menjadi pusat perhatian di Circuito de Jerez, Angel Nieto, Veda Ega Pratama. Datang sebagai rookie, Veda memulai balapan dari posisi ke-17. Posisi yang secara realistis membuat peluang untuk finish di barisan depan terasa sangat berat. Namun justru dari titik itulah cerita besar dimulai. Sejak lampu start padam, Veda tampil agresif namun tenang. Hingga akhirnya, total 11 pembalap berhasil ia overtake. Sebuah performa yang langsung membuat paddock terdiam. Namun bukan hanya itu yang membuat penampilannya terasa spesial. Data menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di lintasan Jerez yang teknis, Veda mencatatkan kecepatan puncak hingga 222 km per jam. Tertinggi di antara seluruh pembalap. Sebuah pencapaian yang membuatnya dinobatkan sebagai Raja Top Speed di balapan tersebut, sekaligus mengantarkannya meraih predikat MVP berkat performa luar biasanya. Padahal, motor yang ia gunakan adalah Honda NSF 250 Airway, yang di atas kertas sering dianggap kalah unggul dibandingkan motor KTM dalam hal kecepatan lurus. Namun di tangan Veda, teori itu runtuh. Ia membuktikan bahwa dalam dunia balap, mesin bukan satu-satunya penentu. Cara mengendalikan motor, menjaga momentum, dan memaksimalkan setiap sektor lintasan jauh lebih menentukan. Veda mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motornya, bahkan melampaui ekspektasi. Yang membuat pencapaian ini semakin mengesankan, ia melakukannya di hadapan para pembalap tuan rumah. Rider-rider Spanyol yang jauh lebih familiar dengan karakter Jerez justru tidak mampu mengimbangi performanya. Disinilah statusnya sebagai rookie mulai terasa berbeda. Ia bukan sekadar pendatang baru. Ia adalah ancaman. Namun di balik sorotan itu, muncul dinamika menarik dari rival terdekatnya di Asia Tenggara, Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia tersebut tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Melihat Veda tampil begitu dominan, Danish mengaku merasa iri. Terlebih, ia sendiri menggunakan motor KTM yang secara teori lebih kompetitif, tetapi belum mampu menunjukkan performa seimpresif Veda. Perbandingan ini semakin menekan. Karena di saat Veda melesat dari posisi ke-17 hingga finish ke-6 dan meraih status MVP, Danish masih berjuang menemukan konsistensi di barisan depan. Namun alih-alih terpuruk, Danish justru menjadikan situasi ini sebagai motivasi. Ia menyatakan tekadnya untuk bangkit di balapan berikutnya. Baginya, hasil di Jerez bukan akhir, melainkan awal dari pembuktian. Ia yakin masih memiliki kemampuan untuk melampaui Veda jika mampu memperbaiki performa dan menemukan ritme terbaiknya. Pernyataan itu pun menambah panas rivalitas. Kini, bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang mampu berkembang lebih cepat. Di satu sisi, Veda datang dengan momentum luar biasa, kepercayaan diri tinggi, pengakuan dari paddock dan status sebagai rookie paling menonjol saat ini. Di sisi lain, Danish membawa ambisi untuk membalas dan membuktikan bahwa ia juga layak bersaing di level tertinggi. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, apa yang ditunjukkan Veda di Jerez telah mengubah peta persaingan. Ia tidak lagi dipandang sebagai kejutan. Ia adalah standar baru. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin nama Veda Ega Pratama akan terus mengguncang Moto3. Bukan hanya sebagai Raja Top Speed, tapi power super both of you short day.